Nah, inilah ya, ayam gongso tuh yang enak banget dan cara membuatnya gampang banget tuh. Ini enak, gurih, pedes, wangi ya, dan harum rempah-rempah. Halo sahabat-sahabat Indo Kuliner Hunter, selamat berjumpa lagi dengan saya hari ini ya. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Saya yang suka cerewet, banyak ngomong katanya. Banyak ngomong daripada masaknya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya, murah rezeki, berkah dan selalu berbahagia, amin ya rabbal alamin. Hari ini saya mau memasak ayam gongso ya. Ayam gongso itu masakan khas dari Semarang ya. Gongso itu dalam bahasa Jawa itu tumis ya. Jadi ayam yang ditumis. Mungkin kalau di Jakarta itu apa ya? Gongso itu digongseng kali gitu ya. Ditumis gitu, digongseng atau dioseng ya. Ayam gongso ini dulunya tuh sebetulnya bukan dari ayam ya dibuatnya ya, tapi dari jeroan katanya. Di Semarang itu ada gongso jeroan gitu. Tapi karena seiring waktu itu tidak begitu banyak orang yang suka jeroan, akhirnya diganti dengan daging ayam ya. Jadi ayam gongso ya. Nah, silakan ya simak videonya sampai selesai dan bahan-bahan apa saja yang saya pergunakan ya. Pokoknya jangan sampai kelewat videonya ya, supaya nanti tidak salah ya cara memasaknya ya. Pokoknya gampang banget. Ini semua bahan-bahannya ya untuk membuat ayam gongso yang enak banget ya, khas Semarang. Nah, ini ayamnya. Ayamnya sudah dipotong-potong ya sesuai selera ya. Ini beratnya 1,5 kilogram. Kemudian seperti biasa ya, bawang merah, bawang putih, sedikit kunyit bubuk, kemudian cabai merah besar ya, boleh juga tambahkan cabai rawit atau cabai keriting sesuai selera masing-masing. Kemudian kemiri, ini rempahnya, daun jeruk ya, serai, kemudian jahe dan daun salam, kemudian merica bubuk. Nah, ini cabai hijau ya, ini nanti saya pakai buat taburannya ya, biar tambah pedas, tambah mantep. Kemudian garam, minyak goreng, kecap, boleh juga pakai gula Jawa ya. Kemudian saus tiram dan air ya. Boleh juga ditaburkan dengan daun bawang sesuai selera atau tomat ya, silahkan aja. Langkah pertama untuk membuat ayam gongso yaitu ayamnya kita rebus dulu ya. Ini saya sudah siapkan air secukupnya. Nah, dalam air ini saya kasih jahe ya. Kemudian daun salam, serai, dan kunyit bubuk. Kemudian saya kasih garam juga ya. Ini ngerebus ini maksudnya supaya ayamnya tuh tidak bau amis nanti. Garamnya 1 sendok makan. Saya nyalakan apinya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini airnya sudah mendidih ya. Sekarang saya masukkan ayamnya. Kita rebus supaya ayamnya ini tidak bau amis ya. Supaya tidak bau kandang. Ini kita rebus ayamnya jangan terlalu lama ya, hanya 10 menit aja. Kalau terlalu lama nanti kaldunya banyak keluar ya. Yang penting itu bau amisnya sudah hilang dan ayamnya kurang lebih ya sudah setengah mateng lah. Nah, ini ayamnya sudah direbus selama 10 menit ya. Sekarang mau saya angkat. Kita angkat ayamnya, tuh sudah glowing, sudah cakep ya ayamnya. Ini wangi ya ayamnya ya, karena direbus dengan rempah-rempah
Nah, ini ada yang dipakai juga ininya ya. Kaldunya ini ada yang dipakai juga, tapi kalau saya nggak dipakai deh. Karena saya nggak suka ininya, bau amisnya ya. Nah, ini ayamnya yang sudah direbus. Sekarang bumbunya mesti haluskan ya. Ini cabai merahnya, kemudian kemiri, bawang putih dan jahe, kemudian bawang merah. Kasih air sedikit ya biar gampang halusnya. Saya haluskan, bismillahirrahmanirrahim. Tuh, sudah halus bumbunya. Sekarang saya mau tumis bumbunya. Tuangkan minyak secukupnya ya. Sekitar 12 sendok makan. Nyalakan apinya, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita tumis bumbu halusnya. Hore, di Kungkurahan tempatnya. Kungkurahan yang selalu ditunggu-tunggu ya. Kungkurahan itu dibilas dengan air bersih, itu bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda zaman baheula. Yang sekarang itu jarang dipakai ya katanya. Tapi ada di beberapa wilayah di Jawa Barat tuh sering dipakai. Di tempat saya juga Pangandaran juga sering dipakai Kungkurahan. Masukkan merica bubuk, kemudian serai. Nah, ini karena saya suka serai ya biar wangi ya, aromatik ya. Kemudian daun jeruk. Ini daun jeruknya saya ambil tengahnya ya, biar aromanya keluar. Ini sebetulnya sudah dimodifikasi nih resepnya. Saya kasih serai segala karena saya suka aja, suka aromanya. Jadi memang setiap orang lain-lain cara masaknya ya. Jadi bisa dikombinasi sesuai selera masing-masing kalau masak itu. Kita tumis dulu ini sampai matang bumbunya. Nah, ini bumbunya sudah harum, sudah matang ya, minyaknya sudah naik. Sekarang saya masukkan ayamnya. Kemudian kita kasih kecap manis ya. Ini biar gurih, legit itu. Saya kasih 2 sendok makan aja. Kemudian saya kasih saus tiram. Boleh juga pakai gula Jawa ya, atau penyedap rasa. Saus tiramnya 2 sendok makan aja. Ini saya aduk dulu. Biarkan kecapnya ini kebakar ya di sini biar membuat karamelisasi. Jadi wangi kecapnya. Kemudian saya kasih garam ya. Garamnya sedikit aja, setengah sendok makan aja, karena tadi waktu direbus juga sudah ada garamnya ya. Dan juga tadi saus tiram itu udah asin juga. Kemudian saya kasih air. Ini airnya ini 500 ml ya. Atau setengah liter airnya.
Ini kita masak dengan api kecil ya. Nah, supaya meresap bumbunya. Dan nanti daging ayamnya tuh enak banget, empuk. Ini diaduk-aduk ya, supaya tidak gosong bawahnya, supaya tidak nempel ke penggorengan. Biasanya kalau nempel itu jadi kosong. Nah, ini digongso ya, digongso tuh di goseng-goseng ya, goseng-goseng, gongseng-gongseng. Digongso-gongso. Tuh, ini sudah mulai kental. Tuh, sausnya. Ini enak banget ya, wangi, gurih. Nanti tuh ada manis-manisnya, pedas. Pokoknya seger banget lah. Nah, ini kita gongso-gongso ya. Gongso-gongso, digoseng-goseng. Gongseng-gongseng terus. Sampai ini nanti tuh menyusut ya. Kuahnya ini. Tuh, udah kental banget. Seperti ini juga sudah bisa dimakan. Ya, tuh. Sausnya udah kental. Ayam gongso ya, ini khas Semarang. Kalau dulu di Semarang itu biasa pakai jeroan ya. Cuman katanya jeroan itu tidak semua orang suka, jadi bisa sekarang diganti dengan ayam. Sekarang saya masukkan cabai rawitnya. Ini cabai rawit ini sebetulnya hanya variasi aja ya. Ini cabai rawit hijau nih, tapi gede-gede cabai rawit Belanda ini, panjang-panjang. Mantep. Boleh juga pakai cabai rawit merah sesuai selera ya. Boleh juga ditaburi daun bawang sesuai selera masing-masing. Kita tunggu sampai menyusut lagi ya kuahnya. Saya penasaran ini rasanya nih ayam gongso itu kayak apa. Sekarang saya mau coba sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pedas banget. Tapi enak banget, gurih, wangi. Ada manis-manisnya juga, tapi pedas ya. Pedasnya itu bisa diatur sesuai selera masing-masing ya. Itu enak banget ini. Kayak ayam rica-rica gitu. Enak banget, pedas. Tapi ada manisnya juga. Boleh pakai gula merah manisnya kalau nggak ada kecap ya. Ini mantap suranta, apalagi ini ada cabai hijaunya nih. Nah, ini masak ayam gongsonya sudah selesai, segini aja ya. Tuh, karena saya nih suka kuah-kuahnya ya, ada sedikit kuah-kuahnya. Ini udah selesai. Ayam gongso ini siap kita hidangkan ya. Saya matikan apinya dulu. Nah, ini ayam gongsonya kita hidangkan. Ini kental banget ini. Mantap surantap. Ini ada cabenya. Nah, inilah ya ayam gongso tuh yang enak banget, dan cara membuatnya gampang banget tuh. Ini enak, gurih, pedes, wangi ya, dan harum rempah-rempah. Sahabat-sahabat Indo Kuliner Hunter ya, akhirnya jadi juga masakan kita hari ini, yaitu ayam gongso ya, khas Semarang yang enak banget. Nah, ini tuh ayam gongso, ini enak banget ya, gurih, manis, pedas, wangi ya. Dan cara membuatnya gampang, silahkan dicoba resepnya. Like, share, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi kalau ada video baru dari channel saya ini. Sampai di sini dulu videonya. Silahkan tunggu video selanjutnya. Dan tetap jaga kesehatan. Salam sehat selalu.